Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nursyifa Salsabila di NS Channel. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian semua bagaimana sih terjadinya proses spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan bagaimana sih proses oogenesis atau pembentukan ovum. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana sih sperma itu bisa terjadi dan ovum itu juga bisa terjadi, di mana aja letaknya itu sampai bisa terbentuk sperma. Nah, kalian yang ingin tahu, kalian tonton terus video aku sampai habis, dan jangan lupa di like and subscribe juga channel aku ya. Stay tune. Sebelum aku kasih tahu tentang pembentukan sperma, aku mau kasih tahu dulu tentang spermatogenesis. Nah, sperma itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu dia ada kepala. Nah, kepalanya itu berbentuk oval. Yang kedua itu dia terdiri dari badan, dan yang ketiga itu dia mempunyai ekor yang panjang. Nah, kepala itu berisi materi genetik atau gen, dan ekor itu berfungsi ekor pada sperma itu berfungsi untuk bergerak. Jadi dia itu membantu sperma itu menjadi cepat bergerak dengan adanya ekor. Nah, sperma dari kepala hingga ekor rata-rata itu panjang atau besarnya itu 0,05 mm. Nah, spermatogenesis dimulai di dalam testis. Nah, terus di dalam sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Oke, jadi setelah nanti aku kasih tahu sperma dan ovum itu apa sih. Nah, habis itu nanti aku baru kasih tahu ke proses pembentukannya. Nah, oogenesis, selama masih di dalam kandungan, ovarium wanita mempunyai sekitar 6-7 juta sel telur. Saat baru lahir, jumlah sel telur berkurang hingga hanya 1 juta buah. Telur-telur ini tertidur dan baru bangun ketika mereka menginjak usia pubertas. Nah, jadi pada usia pubertas itu sel induk ini baru bisa keluar dari dalam tubuh. Kalau misalkan usia pubertas tuh sekitar umur 12, awal pubertas tuh sekitar umur 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, kita lanjut ke proses pembentukannya ya. Nah, ada 2 jenis proses pembelahan sel, yaitu dengan cara mitosis dan meiosis. Bila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Sedangkan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia menggunakan proses meiosis. Nah, kita sudah ketahui bahwa meiosis menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid atau 2N, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan pada meiosis, jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat N, yaitu 23 kromosom saja. Nah, apa sih itu spermatogenesis dan apa sih itu oogenesis? Nah, kita akan lanjut aja ke pembentukannya. Nah, proses spermatogenesis pertama itu dia tuh ada 3 tahap. Yang pertama itu spermatosigonesis. Nah, merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Nah, spermatogonia merupakan struktur primitif yang dapat melakukan reproduksi pembelahan dengan cara mitosis. Ya, jadi dia menggunakan cara mitosis. Spermatogonia ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli yang berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, spermatogonia yang bersifat diploid atau 2N atau mengandung 23 kromosom berpasangan ya, atau sama aja 46 kromosom. Berkumpul di tepi membran epitel genital yang disebut spermatogonia tipe A. Spermatogonia tipe A membelah secara mitosis menjadi
spermatogonia tipe B. Jadi dia membelah lagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu dia membelah jadi dua, terus dia membelah lagi menjadi dua. Kemudian setelah beberapa kali membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi spermatosit yang masih bersifat diploid ya. Spermatosit primer mengandung kromosom diploid 2N pada inti sel dan mengalami meiosis. Suatu spermatosit mengalami dua sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Jadi yang pertama itu adalah spermatosit primer, yang kedua itu spermatosit sekunder. Tahap yang kedua itu meiosis. Spermatosit primer menjauh nih. Jadi spermatosit primer itu menjauh dari lamnia basalis. Sitoplasma semakin banyak, segera mengalami meiosis 1. Jadi itu ada dua, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, meiosis 1 itu menghasilkan spermatosit sekunder dan N kromosom itu haploid ya, bukan diploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2, membentuk 4 buah spermaid yang haploid juga. Jadi dia menghasilkan haploid juga. Nah, sitokinesis, meiosis 1 dan 2 ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap terpisah, tetapi masih berhubungan lewat satu jembatan. Ya, terus habis itu yang ketiga, tahap terakhir itu adalah spermiogenesis, merupakan transformasi spermaid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu Golgi, fase tutup, dan fase akrosom dan fase pematangan. Nah, hasil akhir berupa 4 spermatozoa atau sperma masak. Bila spermatogenesis sudah selesai, maka ABP tidak diperlukan lagi. Sel spermatozoid akan menghasilkan hormon inhibin untuk memberikan umpan balik kepada sifosis ya. Jadi tahap-tahap spermatogenesis. Jadi aku mau lanjut aja kasih tahu ke kalian bagaimana pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, yang pertama itu aku mau kasih tahu ke kalian proses spermatogenesis. Nah, sperma itu kan tadi aku udah kasih tahu ke kalian terbagi dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Nah, lanjut aja kita ke pembentukannya ya. Nah, spermatogenesis itu dimulai di dalam testis, di dalam sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang menjadi seperti kecebong. Kalian tahu kecebong nggak? Jadi tuh ada palanya kayak gini, terus dia berliku-liku gitu, ekornya panjang. Nah, pindah ke dalam epididymis. Jadi setelah itu sperma pindah ke epididymis. Dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu 4-6 minggu. Dari epididymis, sperma bergerak ke vas deferens untuk bercampur dengan yang namanya air mani. Nah, ketika ejakulasi, sperma yang dilepas oleh pria berjumlah ribuan sampai 100 jutaan. Nah, tapi yang berhasil untuk membuahi satu ovum itu cuma bisa 1 sperma yang berhasil untuk membuahi. Namun, hanya dibutuhkan 1 sperma untuk membuahi sel telur sehingga berkembang menjadi janin dan anak. 1 jam setelah ejakulasi, setidaknya 32% sperma yang akan mati. Jadi tuh dengan cepat gitu sperma lainnya akan mati dan cuma 1 yang akan berhasil. Tapi jika berada di dalam tubuh wanita, sperma bisa hidup sampai 5 hari. Nah, lanjut aku kasih tahu intinya aja ke kalian bagaimana pembentukannya. Selanjutnya kita bahas tentang oogenesis. Nah, oogenesis itu apa? Nah, oogenesis itu adalah pembentukan ovum. Selama masih dalam kandungan, ovarium wanita mengandung 6-7 juta sel telur. Jadi
sel wanita itu lebih sedikit daripada laki-laki, karena laki-laki itu bisa sampai 100 juta ya, 100 juta sel. Nah, kalau wanita itu cuma 6 sampai 7 sel telur. Saat baru lahir, jumlah sel telur berkurang sehingga cuma 1 juta buah. Telur-telur ini tertidur dan akan bangun ketika mereka menginjak usia pubertas. Jadi pada saat pubertas itu sel-sel induknya itu bisa keluar. Nah, umur usia pubertas itu mulai dari 12 sampai 15 tahun. Usai masa pubertas, inilah oogenesis atau proses pembentukan sel telur terjadi selama 1 bulan sekali. Nah, jadi atau sering juga disebut dengan PMS ya, mens. Jadi itu bisa disebut dengan mens. Nah, dia itu keluar setiap 1 bulan sekali, mengikuti siklus menstruasi. Nah, menjelang akhir pubertas, telur-telur sudah matang tersebut akan dilepaskan oleh indung telur ke saluran tubuh atau tuba Fallopi, kira-kira sebulan sekali. Jika berhasil dibuahi oleh sperma, sel telur akan menetap di tuba Fallopi dan menempel di dinding rahim. Kalau tidak, sel telur akan dikeluarkan dalam tubuh sekitar 2 minggu kemudian, bersamaan dengan darah dan lapisan di dalam rahim. Jadi itu kayak mens. Kalau misalkan sel telurnya itu tidak dibuahi, dia akan keluar seperti mens gitu, yang disebut dengan mens. Kalau misalkan enggak, dia akan dibuahi dan akan tumbuh janin atau ada janin gitu. Selanjutnya, di masa pubertas, dari sekitar 7 juta sel telur tersebut hanya tersisa sekitar 300.000 buah. Dari jumlah tersebut, 300 sampai 400 telur yang matang akan dilepaskan selama masa reproduksi wanita. Seiring bertambahnya usia wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang tersisa pun semakin menurun. Nah, aku juga mau kasih tahu ke kalian perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, secara garis besar spermatogenesis dan oogenesis itu dibedakan menjadi 3 sampai 4. Nah, pada spermatogenesis proses perbentukan sperma. Jadi kalau spermatogenesis itu adalah proses perbentukan sperma. Nah, kalau oogenesis itu adalah pembentukan sel telur. Nah, spermatogenesis itu terjadi di dalam testis pria, sedangkan kalau oogenesis itu terjadi di dalam indung telur atau ovarium wanita. Nah, spermatogenesis itu berlangsung dari pubertas hingga akhir usia. Kalau misalkan oogenesis itu tidak. Nah, oogenesis itu dimulai ketika wanita masih menjadi janin. Jadi, ketika di dalam perut itu sudah terbentuk, kita masih bayi nih, janin di dalam perut wanita, ibu itu sudah mulai dibentuk dalam kandungan ibunya. Nah, tidak berhenti. Kemudian dimulai lagi setelah masa pubertas. Yaitu dia setelah di janin itu terbentuk, dan pada masa pubertas itu juga dibentuk. Nah, kalau pada spermatogenesis itu masa pertumbuhannya pendek, cuma bisa sampai 5 hari gitu. Nah, tapi kalau di oogenesis itu tidak, masa pertumbuhannya panjang. Nah, spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Dari kedua proses tersebut awal manusia tercipta ya. Jadi dari dua sel itu kita bisa tercipta, bisa jadi janin. Jika terdapat masalah dalam proses spermatogenesis dan oogenesis, maka kesuburan seseorang dapat terganggu. Anda dapat konsultasiin ke dokter karena biar dicek dan diobati gitu. Nah, sekian aja video dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin tanyain, misalkan belum ngerti, kalian bisa di kolom komen kalian bisa komen, kasih pertanyaan. Nanti insya Allah kalau misalnya bisa jawab, saya akan jawab. Terus jangan lupa like and comment
dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku juga mau kasih tahu ke kalian tentang maraknya virus corona di seluruh dunia. Jadi hampir seluruh orang, bahkan semua orang tuh sudah tahu tentang virus corona yang mematikan ini. Nah, di seluruh dunia itu sudah hampir 700.000 orang yang sudah terkena virus corona. Nah, di Indonesia ini sudah hampir 707.000 orang yang terkena virus corona. Nah, jadi aku mau kasih tahu bagaimana sih caranya agar kita tidak terkena virus corona ini. Yang pertama, yang paling utama, kalian itu harus menjaga imun tubuh kalian agar tetap kuat. Karena dengan imun tubuh kalian yang kuat, virus corona ini akan tidak bisa masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi dia akan mati dengan imun tubuh kalian yang kuat. Selanjutnya, kalian itu harus sering-sering olahraga, karena dengan olahraga imun kalian itu otomatis menjadi kuat. Terus kalian itu usahakan setiap hari berjemur maksimal itu 10 menit sampai 15 menit per hari. Nah, jam yang bagus untuk berjemur itu adalah pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Setelah itu kalian jangan keluar rumah dulu. Jika kalian harus banget keluar rumah, kalian harus menggunakan masker dan harus menjaga jarak minimal 2 meter oleh orang-orang di sekitar Anda. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua terjauh dari virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.